warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Rafatri Nur Hidayati. Di sini saya ingin mewawancarai untuk memenuhi tugas kuliah tengah semester mata kuliah bimbingan konseling. Di sini saya akan mewawancarai ibu saya sendiri yang bernama Ibu Nengsi. Beliau sudah mengajar di sekolah SD negeri Rawabuaya 07 Pagi, Cengkareng, Jakarta Barat. dengan pengalaman mengajar yang sudah cukup lama dengan beberapa tahun, Ibu. Mulai mengajar 96 sampai sekarang sekitar 29 tahun. Baik, saya akan mulai wawancaranya. Baik, pertama, apa saja kendala belajar yang paling sering dihadapi siswa SD di sekolah dasar yang Ibu temui? Kalau yang sekarang Ibu pegang itu kendalanya yaitu anak-anak itu sekarang lebih senang ngobrol dengan teman-temannya dibandingkan untuk belajar atau mendengarkan penjelasan guru. Nah, hal ini membuat anak-anak kurang fokus dalam belajar. Nah, untuk mengatasi masalah ini, biasanya Ibu sering mengatur tempat duduk mereka yang teman-teman anak-anak itu merasa nyaman untuk ngobrol, itu biasanya dipindahkan ke teman-teman yang baru sehingga mereka bisa lebih fokus lagi. Adapun strategi yang kedua biasanya sering digunakan kegiatan diskusi karena memang untuk memfasilitasi keterampilan mereka dalam berbicara. Itu yang sudah Ibu terapkan selama ini di kelas yang Ibu bimbing. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar, Bu? Untuk memahami siswa yang kesulitan belajar itu biasanya yang pertama melihat dari keterampilan siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas. Nah, yang Ibu sering dapati di kelas itu biasanya siswa yang mengalami kesulitan belajar itu mengerjakan tugasnya lebih lambat daripada yang lainnya. Kemudian bisa juga dilihat dari keterampilan berkomunikasi ataupun bisa juga menggunakan hasil penilaian yang setiap bulan rutin dilakukan. Apa pendekatan yang Ibu gunakan untuk membantu siswa yang lambat dalam memahami materi? Untuk membantu siswa yang lambat memahami materi, biasanya Ibu pertama menyiapkan media pertama itu yang benar-benar bisa digunakan siswa, itu sereal mungkin. Atau jika memang itu sulit didapat, biasanya Ibu menggunakan media interaktif, bisa juga tayangan video atau berupa permainan gitu. Nah, kemudian memanfaatkan lingkungan belajar di sekitar sekolah. Kebetulan sekolahnya luas dan banyak sumber-sumber belajar yang bisa dimanfaatkan di sekitar sekolah. Bagaimana Ibu menangani siswa yang cepat bosan saat pembelajaran berlangsung? Untuk menangani siswa yang cepat bosan dalam belajar itu biasanya adalah mereka yang lebih cepat mengerjakan tugasnya dibandingkan siswa yang lain. Nah, untuk mengatasi hal ini biasanya diberikan tugas pengayaan kepada mereka, bisa dengan memberikan beberapa kegiatan yang sekiranya dapat memfasilitasi dia sehingga dia tidak mengganggu siswa yang lainnya. Apakah Ibu pernah menemui siswa yang menunjukkan kejenuhan akademik dan bagaimana solusi
Ibu untuk menangani kendala tersebut? Untuk siswa yang mengalami kendala akademik, ya, kejenuhan akademik itu kan biasanya dialami oleh siswa-siswa pertama yang mereka cepat dalam mengerjakan tugas-tugas, ataupun bisa juga anak-anak yang dia tidak mampu mengerjakan tugas. Nah, untuk anak-anak yang sudah menyelesaikan tugas, seperti yang tadi disampaikan bahwa ibu biasanya memberikan tugas-tugas tambahan sebagai pengayaan, sedangkan untuk anak-anak yang dia tidak mampu mengerjakan itu biasanya menyederhanakan tugas-tugas mereka sehingga mereka bisa menyelesaikannya dengan secara mandiri dan tidak membebani mereka, tetapi materi yang disampaikan bisa mereka paham. Baik, selanjutnya apa tantangan dalam mengajarkan materi abstrak kepada siswa sekolah dasar? Untuk materi-materi abstrak memang untuk siswa SD ini diperlukan apa ya namanya kreativitas dan inovasi guru-guru sehingga anak-anak bisa memahami materi abstrak tersebut. Adapun cara yang sudah Ibu laksanakan di kelas itu Ibu bisa menghadirkan melalui tayangan video ataupun bisa juga dengan melibatkan mereka melalui metode bermain peran atau simulasi sehingga mereka memahami memiliki pemahaman terhadap materi itu. Baik, pertanyaan berikutnya. Bagaimana Ibu menyesuaikan pembelajaran untuk siswa dengan gaya belajar yang berbeda? Untuk mengatasi perbedaan gaya belajar itu pada kurikulum Merdeka ini diamanatkan untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran ini dapat memfasilitasi berbagai macam gaya belajar seperti visual, auditori, atau kinestetik. Dan melalui pembelajaran diferensiasi ini yang sudah Ibu terapkan, ya sedikit banyak bisa membantu siswa yang berbagai gaya belajar. Selanjutnya, apakah ada perbedaan mencolok dalam kemampuan akademik siswa di dalam kelas Ibu? Bagaimana Ibu menyikapinya? Perbedaan kemampuan yang mencolok itu di kelas tahun ini memang ada beberapa orang yang memiliki kemampuan akademik tinggi dan ada beberapa yang low di bawahnya. Akan tetapi semua siswa tersebut harus Ibu fasilitasi untuk perkembangan baik itu kognitif, afektif, dan psikomotornya. Nah, untuk mencapai hal tersebut, hal yang Ibu lakukan adalah memotivasi mereka untuk tetap semangat belajar, kemudian mereka juga harus mampu mengaitkan hal-hal yang dia pelajari dengan kehidupan nyata mereka di lingkungan mereka sendiri, kemudian memberikan contoh-contoh keberhasilan dari hal-hal yang telah dicapai oleh orang lain ketika dia mempunyai semangat untuk belajar. Nah, kemudian Ibu juga terus berupaya melakukan perbaikan pembelajaran dengan menginovasi kegiatan pembelajaran melalui penggunaan berbagai pendekatan, metode, atau media ajar yang digunakan selama mengajar. Apa bentuk permasalahan sosial yang paling sering terjadi antar siswa? Permasalahan sosial yang sering terjadi di kelas Ibu itu biasanya mereka itu sangat suka sekali mengolok-olok nama orang tua. Kemudian kadang mereka pun senang berkelompok dengan hanya itu saja. Nah, hal itu tidak Ibu biarkan agar mereka bisa membaur
satu kelas itu bisa berteman dengan siapa saja. Dan untuk permasalahan mengolok-olok ini, biasanya ibu menasihati mereka bahwa perilaku tersebut kurang baik dan harus stop, diberhentikan, dan memberikan pengertian bahwa orang tua itu adalah orang yang harus kita hormati dan kita jaga nama baiknya. Berikutnya, bagaimana Ibu menangani siswa yang kesulitan bergaul dengan teman-temannya? Nah, di kelas ibu ada beberapa siswa yang memang dia agak diam ya. Nah, biasanya ibu memberikan pendekatan secara persuasif itu di luar jam belajar, kemudian menyampaikan hal tersebut juga kepada orang tuanya agar orang tuanya pun dapat membantu anak-anak tersebut bergaul dengan teman-temannya di rumah. Nah, dan saya juga menghimbau untuk teman-temannya mau mengajak anak tersebut bermain sehingga dengan secara perlahan tapi ada perubahan itu anak teman-temannya mengajak main mereka, dan alhamdulillah sampai saat ini terlihat perkembangannya, anak tersebut sudah mulai bisa bergaul dengan teman-teman lainnya di kelas. Apa yang Ibu lakukan jika terjadi konflik antara siswa di kelas? Nah, jika terjadi konflik itu di kelas, itu biasanya ibu tidak pernah larut-larut sampai didiamkan itu. Jadi setiap ada konflik langsung ibu tangani, karena ibu mempunyai harapan bahwa jika hal itu dilarut-larut akan berefek tidak baik, dan ibu juga sering menasehati anak-anak bahwa perilaku tersebut itu adalah perilaku yang tidak baik dan secara tidak langsung akan mempengaruhi proses dalam pembelajaran mereka. Nah, jika konflik itu terus-terus dibiarkan, akan tidak menutup kemungkinan berpengaruh juga terhadap hasil penilaian yang mereka peroleh. Dan kalau memang terus dibiarkan, khawatir menjadi karakter bagi anak tersebut, sehingga setiap ada konflik, ibu berusaha untuk menyelesaikannya hari itu juga. Selanjutnya, bagaimana Ibu mengembangkan kemampuan kerjasama siswa dalam kelompok? Kemampuan kerjasama siswa itu memang sangat penting untuk dibangun, karena anak akan terbiasa bergotong royong dan berempati terhadap temannya yang lain. Nah, untuk membangun hal tersebut, ibu biasanya menggunakan diskusi kelompok, di mana dalam diskusi kelompok ini sebelumnya mereka akan berbagi peran, siapa sebagai ketua, siapa sebagai sekretaris dan anggota, dan ibu menjelaskan apa tugas ketua, apa tugas sekretaris, dan tugas anggota. Nah, kemudian ibu juga kadang memberikan tugas melalui tugas proyek yang dikerjakan di rumah, tetapi mereka juga harus berkelompok menyelesaikannya. Nah, melalui kegiatan tersebut diharapkan siswa mampu bekerja sama dengan temannya yang lain dan menurunkan egoisme mereka. Selanjutnya, bagaimana Ibu mengajarkan siswa untuk menghargai perbedaan di antara mereka? Untuk mengajarkan bagaimana menghargai perbedaan mereka, memang kalau ibu lihat di setiap tahapan kelas itu ada mengenal diri, mengenal lingkungan, keluarga, lingkungan sekitar. Nah, melalui materi-materi tersebut, siswa akan menyadari bahwa setiap orang itu tidak akan ada yang sama, ya, baik itu bentuk secara fisik ataupun secara karakter. Nah, dengan menjelaskan bahwa setiap kita adalah unik dan berbeda, untuk itu maka kita harus saling menghargai perbedaan itu, karena hal itu juga
sesuai dengan falsafah bangsa kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Dan secara agama pun bahwa agama juga menurunkan ayat bahwa di alam dunia itu ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan. Itu menunjukkan satu perbedaan. Nah, melalui penjelasan tersebut yang secara nyata dari lingkungan siswa, kemungkinan besar mereka menyadari bahwa semua yang ada di dunia ini berbeda dan kita sebagai individu harus saling menghargai perbedaan tersebut. Baik, selanjutnya apa peran ibu dalam mencegah perundungan atau bullying di sekolah dasar? Untuk mencegah perundungan atau bullying di sekolah, itu hal yang utama adalah dari pribadi kita sebagai pendidik. Jadi sangat dihindari oleh ibu itu untuk satu, melabeli siswa dengan kata-kata yang menjurus pada fisikal, misalkan hai gendut, hai hitam, itu sangat ibu hindari. Ya, kemudian yang kedua, ibu pun selalu menyadarkan mereka melalui sosialisasi bahwa kegiatan bullying atau perundungan itu sangat berbahaya efeknya terhadap yang dibully. Nah, sosialisasi ini biasanya di sekolah itu bisa melalui poster-poster, bisa melalui tayangan video, atau juga menghadirkan narasumber seperti psikolog atau pihak aparat keamanan untuk memberikan sosialisasi terhadap bahaya bullying di sekolah. Nah, mungkin itu yang bisa Ibu jelaskan terkait dengan bullying. Baik, bagaimana Ibu membina hubungan sosial yang sehat antara siswa? Hubungan sosial yang sehat itu tentu dibangun oleh karakter-karakter yang baik dari siswa. Nah, untuk itu Ibu senantiasa yang pertama itu memberikan pengawasan terhadap perilaku siswa di kelas Ibu. Ibu tidak akan segan-segan untuk mengingatkan dan menegur kepada siswa yang menunjukkan perilaku-perilaku yang tidak baik. Nah, kemudian yang kedua, Ibu biasanya secara rutin mengatur kelompok itu anggotanya bergiliran. Jadi tidak setiap diskusi kelompoknya anggotanya itu saja, tetapi Ibu akan merolling siswa-siswa di dalam kelompoknya sehingga mereka bisa mengenal satu sama lain satu kelas itu full, atau kadang-kadang Ibu memberikan tugas praktikal sehingga mereka bisa bekerja sama dengan baik antar siswa di kelas. Nah, biasanya itu adalah untuk pertunjukan, itu namanya Kamis Literasi, di mana setiap kelas akan dituntut menampilkan kreasinya. Nah, di situ untuk penampilan tersebut satu kelas berkolaborasi satu dengan lainnya untuk membuat satu penampilan. Nah, hal-hal itu akan menumbuhkan sosialisasi antar siswa dengan sehat. Nah, kemudian Ibu juga tidak melarang siswa untuk bersaing secara sehat, baik itu dalam akademik ataupun non-akademik.
Kemudian ada beberapa siswa yang berprestasi di kelas, yaitu di tingkat sekolah, di tingkat wilayah, itu ibu tidak segan-segan mengajak teman-temannya untuk mengucapkan selamat atas prestasinya, dan untuk yang tidak berhasil mencapai prestasi itu kita memberi semangat kepada siswa tersebut, dan kami pun eh, melakukan itu rasa empati dan simpati kepada misalkan ada teman yang sakit gitu ya. Jadi ibu saya menyarankan minimal mendoakan, dan yang lebih baik lagi itu menjenguk mereka ke rumahnya. Baik, bagaimana Ibu membantu siswa untuk mengelola rasa marah atau kecewa mereka? Suatu saat anak-anak selepas olahraga datang ke kelas dengan muka cemberut, dengan bola mata yang berlinang air mata, dan di situ ibu bertanya, kenapa kalian kok mukanya seperti itu? Kalah bu main bolanya. Nah pada saat tersebut ya spontan ibu menyampaikan bahwa dalam sebuah permainan itu dua kemungkinannya, satu menjadi pemenang, yang kedua menjadi yang kalah. Nah di saat kita menjadi pemenang, kita boleh merasa bangga tapi tidak boleh merasa sombong. Dan ketika kita menjadi loser yang kalah, kita harus berlapang dada menerima kekalahan tersebut. Rasa marah itu pasti ada, tetapi bagaimana kita meredamnya? Satu, coba anak-anak tarik nafas yang panjang, keluarkan, tarik nafas yang panjang, keluarkan. Nah, dengan membantu anak-anak seperti itu, akhirnya amarah mereka mereda. Kemudian ibu juga sarankan, ayo silakan kalian minum air putih, pelan-pelan, nikmati. Nah, setelah itu sekarang kalian cuci muka ke kamar mandi. Nah, hal-hal tersebut yang ternyata efektif untuk meredakan amarah anak-anak. Baik, apakah Ibu menggunakan pendekatan khusus untuk siswa yang sensitif dalam arti emosional mereka? Untuk anak-anak yang sensitif itu kebetulan di kelas sih tidak ada yang sensitif banget ya, istilahnya rata-rata normal mereka. Tetapi ibu senantiasa menjaga perasaan mereka gitu. Nah, adapun untuk menangani anak-anak yang sensitif ini, memang yang pertama itu kita harus melakukan pendekatan persuasif, di mana kita menggali dari siswa tersebut apa sih penyebabnya dia mempunyai perilaku seperti itu. Nah, kemudian kita cross-check-kan dengan mengkomunikasikan kepada orang tua. Kita gali juga informasi dari orang tua bagaimana siswa tersebut di rumah. Nah, setelah diperoleh data-data tersebut, baru kita mencari alternatif solusi untuk membantu anak-anak tersebut agar rasa sensitifnya berkurang, gitu ya. Nah, kemudian membimbing secara berkesinambungan agar dia mengurangi rasa sensitivitasnya, karena jika terlalu sensitif hal ini juga tidak baik terhadap hubungan sosial mereka. Jadi sedikit atau perlahan-lahan ibu berusaha untuk dia mengurangi sensitivitasnya sehingga dia bisa bergaul secara normal dengan teman-teman yang lain. Selanjutnya, apa peran Ibu dalam menumbuhkan ketahanan emosional pada siswa? Ya, jika ditanya peran dulu, seperti yang kita ketahui bersama bahwa guru itu diberi tugas untuk mendidik, melatih, dan membimbing. Ya. Nah, dalam posisi tersebut, di sini guru itu hanya sebagai fasilitator dalam tumbuh kembang anak, ya terutama di lingkungan sekolah. Nah, adapun secara emosional,
hal itu serupa juga. Jadi di sini, guru berusaha untuk menumbuhkan, emosional emosional positif dalam diri siswa, dengan menunjukkan perilaku simpati, empati terhadap teman sekelasnya, terhadap keluarganya, dan terhadap sekolahnya. Nah, melalui, hal tersebut, Ibu harapkan mereka memiliki rasa, kestabilan emosional. Nah, kemudian Ibu juga berusaha, sebaik mungkin mendesain kelas agar mereka merasa aman, nyaman, dan menyenangkan di dalam kelas. Bagaimana peran konseling sederhana yang Ibu lakukan sebagai guru sekolah dasar? Peran konseling itu, merupakan bagian tupoksi ya 7 tugas pokok dan fungsi guru, yaitu memberikan bimbingan konseling. Dan di SD itu tidak ada guru bimbingan konseling secara khusus. Jadi, wali kelas itu melaksanakan sekaligus guru BK bagi, siswa di kelasnya. Nah, ini, Ibu coba, berperan sebagai guru BK. Yang pertama itu Ibu, menciptakan suasana kelas itu yang membuat anak-anak merasa betah, merasa aman, merasa nyaman, sehingga mereka, mau belajar. Nah, kemudian, selain itu, Ibu juga berusaha untuk memberikan bimbingan, untuk perilaku-perilaku positif, agar muncul dalam diri mereka, seperti karakter itu percaya diri, mampu berkomunikasi, menampilkan, bakat minatnya secara percaya diri. Nah, itu, Ibu berikan bimbingan, dan ketika anak-anak yang mempunyai bakat, tertentu, itu Ibu biasanya menyarankan kepadanya untuk mengikuti beberapa kegiatan ekstrakurikuler. Jadi di sini bentuk bimbingan BK sederhananya adalah ya memberikan apa yang mereka butuhkan untuk membantu mereka bisa belajar dan bisa tumbuh kembang secara normal. Baik, bagaimana Ibu menegur siswa tanpa membuatnya merasa malu? Kadang memang tidak bisa dipungkiri ada beberapa siswa yang, membuat membuat hal-hal yang tidak sesuai dengan, aturan yang ada. Nah, untuk menegurnya agar mereka tidak merasa malu, tentu guru tersebut ya Ibu yang menggunakan kata-kata yang baik, kemudian kata-kata yang, tidak menghakimi, kemudian kata-kata yang, bisa dimengerti, dan Ibu pun tidak menghakimi, siswa tersebut, akan kesalahan yang dia lakukan, tetapi Ibu menyadarkan mereka sehingga mereka, menyadari bahwa itu adalah kesalahan. Nah, dari munculnya kesadaran itu, Ibu harapkan mereka, tidak mengulangi perbuatan tersebut sehingga, siswa tidak akan mengulanginya. Nah, bagaimana Ibu membedakan antara siswa yang nakal dan yang butuh perhatian lebih? Dunia anak adalah dunia bermain, ya sebetulnya tidak ada anak-anak yang nakal. Mereka itu hanya anak-anak yang butuh dimengerti dan butuh perhatian. Memang di Jakarta ini banyak anak-anak yang menjadikan guru itu sebagai orang tuanya di sekolah. Kenapa? Karena ya secara real itu di kehidupan mereka, orang tua mereka itu sehari-hari sibuk bekerja, kadang dua-duanya bekerja untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari, ataupun kadang mereka banyak yang single parent, ya sehingga kasih sayang yang mereka terima itu tidak seutuhnya. Nah, dari
dari kasih sayang yang tidak dia peroleh di rumah itu, anak-anak berulahlah di sekolah, sehingga dia mencuri perhatian gurunya. Dan memang hal ini sudah banyak ya kasus bahwa hal-hal yang terjadi di sekolah itu semata-mata mereka memang hanya untuk mencuri perhatian guru karena mereka kurang mendapat perhatian di rumah. Baik, selanjutnya bagaimana Ibu membentuk disiplin yang efektif di kelas Ibu? Nah, untuk mendisiplinkan siswa itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama dimulai dengan guru itu sendiri. Jadi karena guru sebagai role modelnya siswa, maka yang pertama harus disiplin adalah guru. Contoh untuk kedisiplinan dalam berpakaian. Nah, kalau guru sudah berpakaian rapi, lengkap, ketika menegur siswa yang tidak lengkap, maka siswanya pun akan menyadari bahwa itu melanggar kedisiplinan. Nah, yang kedua, itu biasanya ibu memberikan refleksi kepada siswa, itu kenapa sih penting itu sikap disiplin, gitu ya. Nah, melalui refleksi tersebut, siswa akan bisa menentukan bagaimana harusnya dia bersikap, harus disiplinkah atau tidak disiplinkah. Nah, kemudian yang ketiga itu bisa dengan menegakkan kesepakatan kelas yang pada awal tahun ajaran disusun bersama-sama siswa dan guru di kelas. Nah, melalui penegakan hasil kesepakatan kelas tersebut, ya diharapkan itu dapat membangun perilaku disiplin siswa. Nah, kemudian yang terakhir itu ibu biasanya memberikan pengawasan terhadap perilaku disiplin siswa ibu di kelas. Ya tadi contohnya ketika berpakaian seragam putih merah itu harus menggunakan nama, menggunakan logo sekolah, kemudian memakai dasi, sepatu hitam. Nah itu, ketika ada siswa yang tidak berpakaian sesuai dengan aturan, maka ibu akan mencatatnya dan kemudian akan menegur siswa tersebut. Pertanyaan terakhir, apa upaya preventif yang Ibu lakukan agar perilaku negatif siswa tidak berkembang atau tidak berkelanjutan? Hal yang dilakukan sebagai tindakan preventif mencegah hal-hal yang negatif itu yang pertama yaitu mengkondisikan kelas senyaman mungkin, seaman mungkin dan semenyenangkan mungkin sehingga siswa merasa betah, merasa aman dan merasa nyaman berada di ruang kelas. Nah, kemudian jika perilaku-perilaku negatif muncul itu ibu biasanya langsung menegurnya dan untuk memunculkan perilaku-perilaku positif itu biasanya ibu menghargainya mereka dengan memberikan apresiasi, entah itu bentuk kalimat sapaan atau pujian. Nah itu ibu lakukan untuk mengembangkan perilaku positif. Sedangkan untuk negatifnya ibu langsung tegur saat itu juga dan memberikan arahan dan pengertian kepada mereka terkait hal-hal yang tidak baik mereka lakukan. Baik, mungkin untuk sekian. Terima kasih banyak Bu atas waktu dan jawaban-jawabannya yang sangat bermanfaat. Saya sangat menghargai kesempatan ini untuk belajar langsung dari pengalaman dan pandangan Ibu sebagai seorang guru maupun sebagai orang tua. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Berdasarkan hasil wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa siswa sekolah dasar sangatlah beragam atau saling berkaitan. Hal ini mencakup aspek akademik, sosial, emosional, bahkan ke dalam lingkup keluarga siswa. Salah satu masalah yang sering muncul atau utama yang terjadi di dalam kelas yaitu kurangnya fokus siswa terhadap pembelajaran. Hal ini karena siswa mudah terdistraksi atau mudah tidak fokus dalam belajar. Seperti siswa yang suka bercanda atau mengobrol dengan temannya atau menertawakan hal-hal kecil yang guru pun tidak tahu apa itu yang ditertawakannya. Sehingga hal ini dapat menyebabkan keterlambatan siswa dalam menyerap materi yang sedang berlangsung atau pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Selain itu, terdapat perbedaan kemampuan yang dimiliki tiap-tiap siswa. Hal ini cukup signifikan sehingga guru perlu menerapkan strategi yang inovatif dan kreatif untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Karena seperti yang kita tahu bahwa siswa dalam satu kelas itu sangatlah holistik, sehingga guru perlu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti menerapkan pembelajaran kinestetik atau audiotori ataupun visual untuk memenuhi keberagaman atau kebutuhan siswa masing-masing. Di sisi lain, ada permasalahan sosial yang suka terjadi atau sering terjadi di antara siswa, yaitu terjadinya konflik antara teman. Hal ini biasanya diakibatkan perbedaan pendapat antara teman yang saling tidak menerima satu sama lain, mengakibatkan ada beberapa siswa yang suka murung atau siswa yang mendominasi antara temannya. Hal ini akan menjadikan kesulitan dalam proses bersosialisasi mereka atau keterhambatan mereka dalam bersosialisasi. Ini juga akan mengakibatkan atau berdampak terhadap suasana belajar yang tidak harmonis. Contohnya itu seperti siswa yang suka murung atau suka marah, serta ada pun siswa yang menunjukkan sifat hiperaktif, dan ada pun di dalam kelas ternyata siswa yang agresif dalam bertindak. Hal ini seringkali berasal dari kondisi keluarga yang tidak mendukung mereka. Masalah yang tak kalah penting atau yang sering terjadi di dalam kelas yaitu rendahnya tingkat disiplin atau motivasi belajar siswa. Hal ini biasanya atau contohnya itu ada seperti siswa yang telat mengumpulkan tugas atau telat masuk kelas. Adapun siswa yang tidak mengerjakan tugas sekolah sehingga tidak dikumpulkan. Hal ini akibat dari motivasi belajar siswa yang rendah, sehingga dapat menghambat proses pembelajaran mereka untuk mengikuti atau memahami materi secara optimal. Maka dapat disimpulkan atau keseluruhan masalah yang terjadi di sekolah dasar itu merupakan masalah-masalah yang kompleks, karena tidak hanya terkait dengan akademik, tetapi juga perlu memerhatikan psikososial mereka agar proses pembelajaran atau proses pendidikan dapat dilaksanakan secara optimal sehingga peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran yang dimiliki sekolah atau proses pembelajaran. Untuk menjawab pertanyaan nomor 5, jika saya menjadi praktisi sekolah, langkah apa yang akan saya ambil atau upayakan dalam menghadapi permasalahan yang ada di sekolah dasar?
Mungkin saya akan melakukan pendekatan secara individual terhadap siswa. Hal ini untuk mengetahui setiap karakter-karakter siswa dan kebutuhan mereka dalam proses belajar. Hal ini diupayakan untuk mereka dapat belajar secara optimal sehingga proses pembelajaran dapat dimengerti secara menyeluruh terhadap materi yang disampaikan. Selanjutnya, saya akan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana saya akan menerapkan pembelajaran yang memenuhi minat peserta didik atau yang disukai mereka, seperti kinestetik, mereka suka bergerak, itu saya akan mengupayakan atau mengusahakan dengan cara mencari pembelajaran atau langkah yang digunakan dalam peserta didik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Adapun audiotori, yaitu dengan cara menampilkan video ataupun suara yang membuat mereka tertarik untuk mendengar secara menyeluruh sehingga mereka memahami apa yang disampaikan. Adapun visual, mereka dapat melihat gambar. Hal ini biasanya tuh ada kayak peta ataupun guru dapat memberikan sebuah poster yang terdapat teks di dalamnya berupa materi yang akan disampaikan seperti poster kebersihan ataupun poster pencegahan bullying. Serta saya akan menciptakan suasana kelas yang kooperatif di mana siswa berperan aktif dan melakukan pembelajaran secara positif dan menyenangkan, serta menjalin kerjasama antara guru dan orang tua agar memonitoring perilaku peserta didik dalam belajar mereka di dalam kelas maupun di luar kelas, yaitu seperti di rumah. Saya juga insya Allah dapat menumbuhkan kedisiplinan siswa dengan menteladani perilaku yang akan saya tampilkan, yaitu dengan yang dijelaskan di dalam video, berpakaian rapi, bertutur kata sopan, serta mengadakan program sosial emosional untuk menumbuhkan empati dan kerjasama, serta memberikan konseling dasar dan dukungan emosional. Intinya, pendidikan di sekolah dasar harus menyentuh semua aspek atau guru harus memiliki setiap aspek, mulai dari aspek akademik, sosial, emosional, agar siswa tumbuh secara utuh.